Pertahankan dirimu. Saya tahu keluargamu butuh uang, tapi kalau kamu memaksakan, saya takutnya kamu tidak fokus sama pekerjaanmu. Bukan cuma kamu, Mbak Tika. Saya pribadi kalau saya nggak Semuanya. fokus, sama akan kalang kabut. Apalagi saat ini kamu ditekan keluargamu. Halo, Indonesia punya saudara, punya keluarga, punya tanah, punya rumah. Suruh mereka berusaha dulu di Indonesia. Kamu fokus sama pekerjaanmu dulu. Kalau kamu terus berlari dan mengejar sesuatu yang tidak pasti, saya takut kamu yang akan kepreset. Dan ingat, saat kamu kepreset, gak ada siapapun yang bisa bantu kamu untuk berdiri lagi. Kamu harus pulang Indonesia dan kamu menanggung semua risikonya. Oke, Plus, saya garis bawah ini. Kelihatannya orang ini, saya nggak dicurhatin sih, tapi kelihatannya ini juga mungkin buat teman-teman semuanya ya, pembahasan diskusi kita. Dan alhasil nanti diajak sengketa. Ini lagi-lagi ini hati-hati buat teman-teman semuanya. Jadi maksud saya hiduplah yang memang sewajarnya. Kalau memang mau bikin investasi yang terukur. Investasi itu yang terukur. Bukan dipaksakan. Sekali lagi, menginvestasikan sesuatu itu yang terukur. Jangan melebihi atau melampaui ukuran. Bahaya itu. Ini juga pemahaman buat teman-teman ya, yang kelihatannya kok buru banget sama duit. Bahaya, bahaya. Duit itu kalau dikejar capek. Bahkan kita bisa kesandung-sandung, ketabrak-tabrak. Sudah, mengalir saja. Kelihatannya Mbak Tika, saya potong ke situ yang memang sampean curhatnya sama Miss Juni, silahkan. Ini pertanyaan sampean. Nggak apa-apa. Tapi tadi sudah dijawab, jawabannya sama Miss Juni dijawab. Kita nambahin lebih panjang lagi gitu loh. Nanti kalau kurang puas curhat, boleh curhat lagi. Boleh sama Miss Juni, boleh juga sama saya. Mungkin dia cari pingin orang yang dengerin lagi. Semakin banyak yang dengerin, mungkin semakin tambah bingung memutuskan. Oke, itu ya, kita bahas lagi pertanyaan ke bawah. Itu Mbak Tika, Mbak Tiah, Tika. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi di bawah. Ah, ini Mas Ganteng, Mbak Han Hin Hun ini hadir lagi. Saya mau nanya, Agustus tanggal 26, visa saya kan habis. Semisal saya pulang cuti dan saya kembali ke Hong Kong setelah tanggal 26 Agustus gimana? Bermasalah nggak? Jadi dia pulang cuti, terus setelah cuti itu visanya habis. Masalah nggak di Hong Kong? Masalah ini nggak? Gimana, Miss? ini visanya habis untuk cuti atau visanya habis kontrak atau seperti apa? Kan Saya tidak gini, jelas benar. dia Agustus itu visanya habis 26. Terus dia mau cuti. Nah, pas cuti itu balik kan Cutinya lebih kapan? dari, ya, Cutinya kapan? lebih dari 26. Intinya dia lebih dari 26. Terus ini negaranya siapa? Nah, bermasalah nggak dia ngomong kayak gitu? Ya bermasalah. Tahu, ini negaranya siapa? Kalau kamu udah habis tanggal 26 dan kamu lebih dari tanggal 26 mau masuk Hong Kong. Terus siapa yang bisa ngizinin kamu masuk? Di Indonesia aja kamu nggak diizinin keluar loh, Mbak. Jadi kamu harus renew visa dulu baru pulang Indonesia. Itu saran saya. Ya, wis jelas bermasalah banget Mbak Haninun. Di extend dulu baru pulang. Oke, extendnya kan bisa sebelum-sebelumnya. Extend atau renew, Mas Andro? Karena perbedaan extend sama renew ini besar sekali. Ya Kalau jelas. Dia ya, ngomongnya visa habis. kalau Pulang extend, cuti. kalau dia extend pulang Indonesia balik lagi nggak ada masalah. Tapi kalau dia visa habis, dia harus renew. Nah, ini Jadi jawab. itu dua ya. Tulisannya jelas, visanya habis. Berarti dia Kalau harus renew. nah, Dari sekarang harus renew. oke. Mbak Tika yang tadi siang tanya uang tiket, tanya uang servis double. Majikanku bilang ya 5 tahun mau dikasih, ya sudah berdoa aja gitu. Oke. Daftar
Karena uangku dibawa temanku yang sekarang dia sudah di Indonesia loh, sudah mau ada yang daftar. Mbak Cinta cilik, nanti tunggu kontennya keluar dulu. Sampean tinggal simak aja. Saya nanti mau bikin, bisa di Bandung, bisa di channel YouTube saya. Belum tahu ini, karena informasi ini juga ingin saya sebarkan ke teman-teman semuanya. Terlalu memaksa Miss Yuni, namanya keluarga di Indo. Oke. Bandung is the best. Semua ada ikut nyimak. Mbak Sekar Harum. Terima kasih. Bandung is the best katanya Miss. Terima kasih. Mudah-mudahan gajiku juga dinaikkan. Saya juga Sesuai berpikir seperti itu. sesuai kemampuan kita, biar kerja kita tenang, nggak terlalu ngoyo. Kalau ada rezeki nggak kemana, dibawa enjoy. Ya betul Mbak Dini Gambor. Terlalu ngoyo sampai ntar pengen rugi sendiri. Saya masih 1 tahun kontrak. Lah ini selesai visa tapi kontraknya masih 1 tahun. Berarti itu extend Miss. Betul, makanya saya sekali lagi saya tadi kan garis bawahi. Karena mereka itu selalu bilang extend visa itu juga visa habis. Makanya saya garis bawahi. Jadi intinya nggak ada masalah, Mbak. Nggak ada masalah. Kalau kamu pulang sebelum tanggal 26 Agustus itu tidak ada masalah. Tapi kalau kamu pulang setelah 26 Agustus keluar Visanya dari habis. Hong Kong itu Iya. bermasalah. Iya. Bermasalah. Jadi kamu nggak ada masalah, Mbak. Tapi masalahnya dapat hotel belum? Nah, oke, sip. Masalahnya di situ, deal-dealan sama majikan. Yes. Betul. Oke, Mbak Narti bojone Karno Bandung agentku ya, nanti sampein sama ibu ya. Gajinya buat Sandro suruh naikin. Oke. Coba banter mbokmu lagi nonton kok. Kalau nonton sekalian biar dia tahu, iya ya. Mbak Narti titip pesan ya buat ibu. Hadir Miss Yuni dan Mas Sandro. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Kita nunggu pertanyaan. Luar biasa loh, teman-teman udah pada pintar semuanya. Oke, kita bahas apa lagi ya? Bahas apa lagi, Miss? Apa yang nggak perlu dibahas? Curhatannya anak-anak. Oh ya, ini tentang yang dirimu tadi belum selesai, Miss, ngomong tentang masalah butuh uang banyak. Mbak Titi Anggra ini Bandung agentku. Oh ya, siap. Mbak Titi Anggra ini titip juga omongan sama Bu Ana ya. Gajinya Sandro suruh naikin. Nanti sama tak traktir. Bisik-bisik, 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 Nanti sama bisik-bisik tetangga. tak traktir OT-OT sama rujak. Apa es dawet. Gitu. Mbak Angelita, aku juga mau minta cuti malah nggak dikasih sama bosku, katanya mahal tiketnya. Ya iyalah, tiket gila-gilaan. Oke, kita bahas lagi tadi Miss tentang kebutuhan di Indonesia dan keluarga meminta angka yang lebih kepada teman-teman. Nah, ini keren juga ini. Boleh dibahas. Ya sebenarnya aku masih mau bikin konten ini Mas Andro karena saya sering sekali itu loh. Ya Maksud sudah. aku sering Ya sudah, kalau mau bikin konten tunggu kontennya keluar dong, berarti nggak usah juga dibahas. nggak ngefek sih sebenarnya Oh, untuk nggak suatu pengetahuan bagi saya berbagi saat ini atau saat sekarang itu sama aja bersama. Sama aja. Oke, gas. Oh ya, saya sangat kecewa sekali dengan saya tidak tahu kebutuhan Indonesia itu seperti apa karena setiap kali saya melihat 20 tahun kerja di Hong Kong, 15 tahun kerja di Hong Kong, setiap kali di interminate dan mereka bilang nggak siap untuk pulang Indonesia, Mas Andri. Kenapa? Karena hampir 100% gaji dari Caca itu dikirim ke Indonesia semua. Jadi saat terjadi sesuatu di sini, mereka tuh kalang kabut, Mas Andri. Nah ini yang saya tidak bisa mengerti dengan style Indonesia, yang saya tidak tahu style Indonesia ya. Karena keluarga saya tidak minta kiriman uang, jadi saya tidak tahu seberapa membutuhkannya keluarga di Indonesia. Jadi dari beberapa curhatan itu selalu mengatakan bahwa di rumah itu nggak pernah stop minta uang, Mas Andro. Sekali lagi, gaji kan 1 bulan sekali. Saya selalu bilang, gaji itu 1 bulan sekali. Kenapa orang Indonesia tanggal 1 telepon ada apa, ibunya apa-apa sakit, kirim uang 2 juta. Kalimatnya ini aja, Miss. Keluarga di rumah, jangan orang Indonesia, nanti semua orang Indonesia tersinggung, Miss. Oke? Oh, saya ralat. Saya Keluarga. ulangi. Keluarga di Indonesia itu ibunya sakit, kakaknya sakit, terus adiknya jatuh. Itu tiap saat gitu loh. Jadi sekali lagi buat keluarga yang ada di Indonesia, ini yang
Harusnya dipahamin juga. Kenapa saya sekarang paham, Mas Andro? Karena mbaknya yang nangis-nangis di kantorku tadi sampai sempat mau bunuh diri. Karena tekanan dari keluarga juga loh, Mas Andro. Keluarga memaksa kirim uang. Tapi apakah keluarga tahu keadaannya di sini? Tidak. Karena setiap TKW yang ada di Hong Kong ini, dia tidak pernah curhat. Dia tidak pernah mengeluh. Tapi tahukah bahwa dia saat ini sangat membutuhkan dukungan keluarga? Dan anehnya, saat sudah kebentel utang, sudah tidak bisa ngirim, keluarganya nggak ada satupun yang ditelepon diangkat sama Mas Sandro. Ini menurut saya sangat fenomena aneh. Gimana saat butuh uang kalian telepon nonstop. Giliran uang sudah dikirim, SMS aja nggak ada, telepon aja nggak ada. Bahkan anaknya sendiri itu nggak ada waktu buat dia. Mbaknya itu sampai nangis-nangis. Ini beda orang ya, karena ada 4-5 orang yang telepon dan menceritakan keadaannya. Jadi dia itu bertanya sama saya, keluargaku itu seperti apa sih, Miss? Dalam hati, lah awakmu gak ngerti keluargamu, terus aku piye? Saya cuma bilang ya mungkin di Indonesia tidak tahu keadaannya, Mbak, ya sabar. Saya cuma bisa bilang sabar, tapi dalam hati saya juga greget gitu loh, Mas Andro. Kan nggak segitunya kali. Anakmu di sini sakit, anakmu di sini kecelakaan. Apakah kalian tahu? Ada beberapa orang yang masuk rumah sakit karena kanker. Beberapa kanker payudara, kanker getah benih, kanker kandungan, kanker ini, kanker itu, sampai saya dengernya ngeri loh Mas Andro. Jadi adakah keluarga di Indonesia tahu itu? Tidak. Bahkan orang di rumah sakit pun ditelepon dimintain uang. Waras nggak? Itu yang saya sangat marah sekali, Mas Andro. Orang yang sakit kamu mintain uang, waras nggak Anda? Setidaknya di Indonesia ada rumah, ada sawah. Saya tidak tahu gimana, perlu digadaikan atau dijual dulu untuk kebutuhan atau seperti apa, saya kurang tahu. Tapi intinya jangan dipaksakan yang sini gitu loh, Mas Andro. Karena dari semua curhatan itu saya merasa, wah, saya kurang tahu kalau di posisi saya seperti apa, Mas Andro. Karena saya dengernya itu kenapa sampai konsulat Indonesia bilang sama saya, Mbak Yuni, stop, jangan baper. Oh iya, Bu. Saya karena kebawa perasaan, Mas Andro. Saat itu saya benar-benar emosi dengan keluarga mereka. Tapi sekali lagi, saya cuma berpikir kenapa saya harus emosi. Dia sendiri aja tetap mempertahankan. Saya tahu keluarga adalah segalanya. Tapi apakah keluarga tahu kalian memperjuangkan itu semua? Saat giliran kalian tidak bisa kirim uang, 1 SMS pun nggak ada, Mas Andro. Jadi itu keluhan TKW kita yang ada di Hong Kong sini seperti itu, Mas Andro. Pokoknya kalau kayak yang kemarin bilang apa ya dia? Kalau ada uang di saya, nggak ada uang ditendang. Giliran dia di Interminute, dia sekarang nggak mau pulang Indonesia loh, Mas Sandro. Dia nggak pengen pulang ke keluarganya loh. Sekarang aku sudah telepon Pak Andre, dia mau ke Singapura. Belum menginjakkan kaki di Indonesia, dia sudah bilang tidak ingin pulang ke Indonesia, ke rumahnya sendiri. Ngenes nggak di hati, Mas Sandro? 4 tahun nggak pulang loh. Pulang nggak bawa uang, nggak diterima keluarga. Nggak, nanti kasih bacaannya Miss Yuni aja. Jangan, Mas Sandro. jangan. Nggak gini loh, Mas. It's okay, fine. Jadi ketika kita nerima keluhan yang harus kita sampaikan adalah sambil kita bicara dan kita tenangkan. Yang kedua, kita kasih konsumsi buat otaknya dia tentang psikologi, konsumsi otaknya dia tentang rasa syukur dalam hidup, kirim ke otaknya dia tentang manajemen keuangan. Jadi kalau kita habiskan waktu kita ngobrol dengan dia, maka dia akan ketergantungan dengan kita. Tapi ketika kita kirim konten, kan saya sering tuh sama Miss Yuni, kalau ada sesuatu yang menurut saya penting dan Miss Yuni harus juga tahu, kan saya share, saya bagi kan konten itu kan. Jadi tujuannya untuk apa sih? Agar menyamakan visi dan misi gitu. Jadi biar kita tidak ngerasa ngasih ke merekanya sendiri. Makanya di konten Bandung ini mau saya selingi dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Bagaimana mengelola manajemen, bagaimana berbahagia atas kehidupannya sendiri,
bagaimana mempunyai rasa syukur. Nah, saya ngasih yang kayak gitu. Giliran kayak gitu, itu yang nonton lebih sedikit. Tapi giliran yang masalahnya orang, itu kelihatannya kayak rame tontonannya. Nah, ini Mas Sandro, saya pribadi, Nah, saya selalu bilang sama mbak-mbaknya semuanya, bukan cuma Anda, saya pribadi. Kalau tangan kita terluka, apa yang perlu kita lakukan, Mas Sandro? hmm, Cari obat kan? hmm, Kalau tangan kita berdarah, kita harus cari obat kan? Tapi kenapa kalau hati kita luka, kita nggak pernah cari obat, Mas Sandro? Cari obatnya di mana? Di hmm. Tuhan. Nggak ada cara lain, Mas Sandro. Memang tidak ada cara lain. Semakin mendekatkan diri sama Tuhan, pribadi saya lebih tenang, Mas Sandro. Ya, Karena ya, persoalannya, ya kan? Persoalannya, mereka yakin dan percaya nggak gitu loh. Persoalannya kan memang selalu nah itu ketika berat. orang selalu orang dikasih masalah, kita simpel aja ngomongnya, baliknya ke Tuhan. Tapi apakah logika mereka, daya pikir mereka, kalau sudah drop itu kembali ke Tuhan? Oh, buktinya yang curhat sama Miss Yuni, drop saya mau mati saja. Nah, berarti dia mau cepat menghadap Tuhan dong. Ingat ya? Ingat. Eh, maka dari itu, Mas Sandro, maka dari itu saya sekarang itu kenapa kemarin saya sama Bu Natalia saya sangat sangat senang sekali. Karena Hmm, gini, Mas Sandro, orang yang sakit pingin sembuh, Mas Sandro. Yang iya. di rumah sakit itu pingin sembuh. Dengarkan kata-katanya, Ceyuni benar apa yang Ceyuni katakan. Saya itu tidak sakit, otak saya yang sakit. Terus saya nanya, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Iya, karena otak saya selalu bilang kalau saya itu mati, 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 mati. Makanya saya nangis, nangis, nangis. Tapi saat Ceyuni datang dan bilang bahwa saya tidak sakit, saya pasti sembuh, otak saya saja yang rusak, otak saya saja yang nggak benar, dan saya sekarang membenarkan otak saya. Ternyata saya tidak sakit. Hmm. Nah, itu yang merasa saya sedih. Ada benernya juga, tapi kayaknya saya tidak sopan bilang otak kamu sakit. Tapi ternyata dia tanamkan di hatinya, di pikiran dia. Dia selalu bilang pada dirinya, saya tidak sakit, saya pasti sembuh. Karena banyak orang kanker stadium 4 tidak perlu dioperasi sembuh, Mas Sandro. Kan Ya. mujizat. Itu memang mujizat, itu nyata gitu loh. Selagi kita percaya. Tapi kalau nggak percaya, yo angel. Memang sekali lagi, Nah, gini, Miss, ya. Seseorang pada level tertentu bisa ngomong seperti kayak Miss Yuni. Tapi kalau levelnya belum sampai di titik keyakinannya di situ, itu kan jadi PR. Jadi jangan disamakan pikirannya orang dengan pikiran kita. Jadi kalau kita mau bantu dia, ikuti jalan berpikirnya dia di mana. Dan kita kasih menu apa. Sama kalau anak bayi, kalau dikasih makan kan nggak mungkin nasi goreng. Dikasih bubur dulu, dikasih pisang dulu. Setelahnya dia agak oke, kasih jenang sumsum. Sudah mulai nasi oke, kasih nasi lembek. Nah, itu PR memang. Tapi kita harus mampu mengidentifikasi. Nggak bisa kita tembak langsung, Miss. Bahwa Anda harus mendekat dengan Tuhan. Persoalannya, cara mendekat dengan Tuhannya itu aja orang masih bingung. Mikir kiriman ini, majikan gak oleh ngunu. Nah, itu loh. Makanya kenapa saya lebih cenderung menghemat energi untuk memberikan tontonan karena sekarang udah zamannya YouTube, Miss. Jadi kita bagi itu sedikit, kita bagi itu sedikit, kita bagi sedikit gitu loh. Jadi jangan semuanya. Makanya kalau ke Miss Yuni, Kak Jerry bilang, tolong Miss jangan baper. Enggak, kalau Miss Yuni enggak kuat, dampaknya ke Miss Yuni. memang, Makanya memang. makanya saya bilang, boleh kita punya hati buat teman-teman. Tapi kita juga harus tahu hati kita itu punya apa ya kapasitas yang tidak selebar kapasitasnya Tuhan yang harus kita juga jaga. Kita juga harus healing, kita juga harus santai. Kalau kita disesaki dengan hal seperti itu dan kita tidak membuangnya dan tidak bisa menyaringnya, mana yang memang harus aku perhatikan yang full, mana yang aku harus kasih perhatian di setengah. Gitu loh. Uh, Mungkin karena mungkin keluarganya mendukung, jadi bisa seperti itu. gini Mas Sandro, jadi saya sangat bersyukur. Ya, saya kadang-kadang mengeluh, tapi
sejauh saya mengeluh setelah 5 menit sebenarnya saya selesai healing, Mas Andrew. Jadi saya pribadi itu tidak punya masalah yang harus pressure ke saya secara total ya. Dan saya tidak pernah cerita Mbaknya itu langsung masuk di hati saya. Kecuali yang sakit itu memang buat saya baper. Yang lainnya saya masih bisa handle sejauh saya mampu. Kecuali pagi ini jam 8.30 Mbaknya telepon saya berkali-kali. Saya tidak angkat karena saya masih tidur. Tapi saya dengar itu HP, saya takut ada sesuatu kecelakaan atau apa, terpaksa saya angkat. Ternyata cuma butuh pengarahan tentang ngebreak. Jam 8.30 pagi. Oke. Saya bilang, Mbak, entar nyampe kantor tak telepon jam 11. Kasih Ternyata belum. kasih Bentar, kontennya Miss Yuni yang itu sebentar, loh, sebentar. Sebentar, 1%, 99% itu loh. ini sulit, Mas Andro. Masuk deh, otaknya sulit, Mas Andro. Oke, setelah itu jam 10.30 dia telepon, Mbak, saya kan bilang jam 11. Itu jam 11 belum, Mas Andro. Ibu telepon saya, Juni, ini anakmu kok nggak diurusin, katanya nyari kamu nggak ketemu. Hah? Dia jam 8.30 telepon saya, Bu. Saya ada rekamannya. Dia bilang saya tidak ngangkat telepon. Monggo telepon saya, Mas Andro. Pertanyaannya, jam 8.30 pagi, apakah saya tahu aturannya imigrasi? Apakah saya tahu aturannya ngebreak? Otomatis otak saya kan blank loh. Orang baru bangun. Aku baca parita aja belum, baca doa aja belum. Udah menangani masalah, otomatis tidak dong. Saya pribadi tidak. Dan cuman datang ke kantor, itu telepon Monggo udah bilang, Monggo bilang, anakmu bermasalah, kamu tahu nggak? Enggak ada masalah. Karena saya selalu bilang anak saya itu tidak ada yang bermasalah. Karena masalah besar bisa jadi kecil, masalah kecil jadi tidak ada masalah. Setelah saya telepon mengatakan, masalahnya tidak besar, Mas Andro. Jadi sekali lagi, kalau saya sabar, kalau saya mampu menanganinya, tapi tolong respect saya gitu loh. Jangan telepon saya jam 8.30, jam 12 malam. Kecuali memang emergency. Saya akan angkat, karena saya mau tidak mau saya masih ngangkat telepon, Mas Andro. Tapi jangan keterlaluan, cuma nanyain, Miss Yuni ya, majikan saya itu cerewet lah, masa nyuci sayur aja nggak benar. Kan nggak masuk akal juga, Mas Andro. Maksud saya kamu boleh komplain, saya tetap bisa dengerin. Tapi yang orang lain mampu mencerna gitu loh. Oke. Sekali lagi, kalau Miss Yuni mau bercerita tentang apa ya? Ini kan cara berpikir mereka kan. Yang kita bahas adalah Betul, cara berpikir mereka. Oke. Jadi betul, gini, jadi gini, betul. jadi gini kan. Eh, Sandalku nih nanti tuh. Kalau memang belum bisa ngangkat ya nggak ada masalah. Kalau mereka ceritanya cuma seperti itu ya ya nggak apa-apa. Ya ganti kita yang ngegas, nggak ada masalah. Kita gas aja. Iya, aku ngegas tadi. Aku Heeh. ngegas pagi-pagi. Nggak apa-apa karena sekali lagi ngegas itu tidak selamanya salah. Tapi kita mendudukkan posisi di mana gitu loh. Kalau memang Betul. itu tidak urgent ya kita kasih tahu. Oke, kita jawab pertanyaan ini. Ada yang nanya sih. Takutnya nanti dia kecewa. Mbak Yuni kontrak kerja bulan 10. Habis misan. Pulang bulan 2. Esten visa apa bisa Mbak Yuni? Mbak Olive Ugi, tolong pertanyaannya diperjelas lebih jelas lagi ya Mbak. Kita yang mau jawab agak sedikit bingung juga ini. Mbak Yuni kontrak kerja bulan 10. Habis misan pulang bulan 2 Esten. Visa apa bisa Mbak Yuni? Miss Yuni bisa bisa nyerna Bisa, pertanyaan ini bisa, nggak? bisa, Oke, bisa, silakan. bisa. Oke, Mbaknya ini bulan 10 nih habis. Jadi dia mau extend sampai bulan 2. 11, 12, 1, 2. Bisa, Mbak. Karena extend bisa sampai 6 bulan. Hmm. Bisa, Oke, bisa. jawabannya wis dijawab wis enak ini. Oke, Hmm. lanjut kembali ke cara berpikir. Nah, karena membahas cara berpikir ini nggak ada habisnya, tapi Hmm. setidaknya kita mencoba membahas cara berpikir. Orang-orang yang seperti itu kan punya cara berpikir. Aku punya pertanyaan apapun, ya wis tak takokno. Tapi dia tidak mencerna bahwa pertanyaan saya itu urgent nggak? Pertanyaan saya penting nggak untuk saya tanyakan? Kan kayak gitu tuh, ya kan? Jadi kalau saya sekali lagi,
ada yang bertanya yang seperti itu. Ya, habis itu ya pasti akan kita gas. Oke, Mbak, selesai sampean bertanya tak jawab, habis tak jawab sampean ganti tak gas. Jadi Gini Mas Andro, sebenarnya tapi anehnya gini Mas Andro. Dia curhat sama temennya kalau aku itu tidak tanggung jawab. Jadi katanya Bandung bertanggung jawab. Tapi kalau kamu dikomplain sama majikan tentang nyuci sayur nggak bersih itu, apakah harus saya bertanggung jawab atas nama agent? Jadi karena dia komplain sama temennya, terus temennya telepon saya, lah Mbak Yunia, konco iki komplain katanya sama nggak tanggung jawab. Nah, nggak tanggung jawab itu satu, kalau kamu nggak digaji. Kedua, gaji boleh telat 7 hari ya. Sekali lagi gaji boleh telat 7 hari. Itu satu. Kedua, kalau kamu nggak dikasih makan. Ketiga, kalau kamu dipukul. Tapi kalau masalah pekerjaan dan kamu nggak bisa bahasa, majikan marah wajar atau tidak, Mas Andro? Menurut saya wajar. Kenapa? Saya bekerja di Bandung. Saya sudah pengalaman 12 tahun di Smartbee. Pindah ke Bandung. Selama 3 bulan, saya itu tidak dipercaya bos saya juga. Sampai menuju 6 bulan, saya juga mau nge-break sama dengan Anda. Tapi kenapa saya masih bertahan di sini sama Mas Andro malah? Karena apa? Butuh waktu. Untuk seseorang mempercayai kita itu butuh waktu. Oke. Dan kita tunjukkan. Oke. Jadi ini persoalannya adalah miskomunikasi atau misunderstanding. Hari ini Betul. saya baca ini, mengapa orang di sekitarmu bodoh. Nah, ini kan Kenapa? ini kan Miss Yuni nih yang lagi bahas. Kenapa? Betul. Kenapa orang di sekitarmu bodoh? Nah, ini saya baca. Jadi manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Mereka menjalin hubungan dan komunikasi melalui bahasa, baik bahasa lisan, tulisan maupun tubuh atau isyarat. Keberhasilan hubungan tersebut amat ditentukan oleh cara dan langkah yang tepat dan efektif, ya kan? Jadi kesalahpahaman yang pertama yang harus kita sadari, kita itu ada di lingkungan mana, kita dengan siapa, dan kita pastinya tahu bagaimana cara berpikir orang di sekitar kita. Berikutnya adalah kita nggak bisa menuntut orang lain untuk bisa memahami cara berpikir kita. Ini yang menjadi garis bawah. Karena kebanyakan manusia kan berharap orang lain yang memahami dirinya kan, untuk memenuhi keputusan dari. Nah, Sorry. jadi kan seperti itu gitu. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bertata. Intinya kalau saya sebagai manusia, apapun mereka mau mengeluh, mau apapun dan itu irasional, tidak rasional pun, saya tetap berterima kasih. Ya kan? Apalagi yang ceritanya Miss Yuni tadi, temennya menuduh Miss Yuni tidak bertanggung jawab terhadap temennya. Nah, kalau kitanya di telepon saya bilang, wah terima kasih. Apa persoalannya? Karena dan itu pagi loh Miss. Pagi itu ngefek ke mood kita satu hari. Paham kan? Ya, saya bersyukur tidak Mas Andro. Cuma setengah hari. Tidak. Jadi Kan saya selalu bilang, kita, mood saya yang tidak berubah. saya bilang kan, semakin Anda naik, sekali lagi, hal yang remeh-temeh begini nih loh, ini pun akan naik gitu, ini pun akan muncul gitu. Besok lagi mungkin ada yang tiba-tiba bilang, wah Miss Yuni kenapa? Ini temanku kok jadi kayak gini. Lah, kalau kita itu tidak bisa menyaring, ya kan? Dan itu kan ngomong baru temennya, kita bisa meledak kan, bom. Karena posisi saya pribadi tidak, sebentar Mas Andro. Sebentar, saya sendiri saya tidak marah waktu itu. Saya cuma mempertanyakan tanggung jawab apa yang perlu saya lakukan. Saya tidak marah. Kenapa? Saya malah ingin tahu kalau memang saya tidak bertanggung jawab, nggak apa-apa. Ya, Saya akan mencoba memperbaiki. Gini Miss Yuni nggak marah. Tapi tadi waktu bercerita di sini kan ngomongnya masalah cuman kan. Bukan, karena kan dia bilang tidak bertanggung jawab. Aku bilang nggak apa-apa. Katakan sama saya masalah apa yang saya tidak tanggung jawab. Kalau masalah makan, masalah gaji, yes, masalah dipukul, itu saya akan bertanggung jawab. Tapi kalau masalah cuci sayur, majikan komplain, bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan? Ajarin saya seperti apa sebagai agent mempertanggungjawabkannya.
Saya minta ajarin Mas Sandro, mungkin karena limit saya tidak bisa. Sama Saya minta temennya ajarin. tadi ya, sama temennya. Betul. Jadi saya nggak marah, bisa tanyain langsung. Saya nanya balik, ajarin saya. Oke, taruh kakimu di kakiku. Kalau kamu jadi aku hari ini, ada anak komplain tentang nggak bisa cuci sayur dan majikannya marah. Tanyakan pada dirimu, solusi apa